Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam saudara. Superman, Hulk. Ani bicara Tengku, izin. Enggak, saya mau tanya itu. Kenapa? Apakah karomah dari keturunan Ubaidillah itu lebih hebat dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam? Saya mau tanya itu. Saya serius ini. Apakah keturunan Ubaidillah, Pakih Mukodam itu lebih hebat dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam? Saya mau tanya sekarang ini kepada Pak Bintoro. Coba saya jujur aja. Karena Nabi Muhammad Isra Mi'raj cuma sekali, tapi Pakih Mukodam bisa 70 kali. Sebentar Bang Ipit, sebentar. Ya. Aku tanya, wahyu diturunkan kepada Allah kepada para nabi atau kepada aulia? Ya tentu kepada Nabi. Mungkin nggak wahyu turun kepada aulia? Ya kagak ada ceritanya. Apa hukumnya wali mendapatkan wahyu dari Allah? Ya kalau ke wali kagak ada ceritanya, Tengku. Apa hukumnya wali itu mendapatkan wahyu atau mendengar wahyu firman Tuhan dari Allah kepada dia? Iya kagak percaya aja gua. Hukumnya apa? Saya nggak tanya kau percaya, hukumnya apa? Disuruh menghakimi lagi ya. Loh, berarti kamu nggak paham hukum. Bodoh nih. Ini buktinya kalau dia mendapat wahyu dari Allah. Coba. Nih. Kejadiannya kan gimana? Nih ya. Ujud suruh menghakimi. Hasula dzalika lil khidri alaihi salam min fawqa al-musyar atau baca min fawqil musyar ilaihi biqaulihi ta'ala, buset, amdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman. Wa hadha yadullu ala uluwi darajati Sayyidina al-Faqih Muhammad bin Ali Ba'alawi haitsu ittala'a ala alil khidri alaihi salam ma kaunil khidri lahu al-itla'u at-tammu. Allah. Nih. Baca. Ya, di bawah yang belajarin Anbiya itu di bawah halaman yang di bawah. Atamu ala ahwali akabiril awliya bal talaba minhu ta'lima akabiral anbiya wa ja'alahu ba'duhum lil awliya'i bimanzilati Jibril alaihi salam lil anbiya titik. Allah, masa kau nggak pakai otak kau nih? Jangan-jangan kau memang Ba'alawi lagi ya? Tengku, instruksi Tengku. Ini ada typing dari bawah, katanya artinya Tengku. Mungkin barangkali ada kawan-kawan yang di bawah juga langsung mau mendengar artinya Tengku. Dan sungguh telah menghasilkan ia akan demikian itu kepada Idris alaihissalam di atas isyarat kepadanya melalui firman Tuhannya, gitu loh. Langsung ini siapa tadi namanya, Muhammad bin Ali al-Faqih atau yang disebut al-Faqih Muqaddam, itu langsung mendengar isyarat Tuhannya yang didengar langsung juga oleh Nabi Hidir. Apa? Abdan min ibadina, ini adalah hamba yang aku utuskan dari hamba kami. Jadi ayat ini turun di Al-Faqih ya. Yang kami datangkan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan kami mengajarkannya si Faqih Muqaddam daripada sisi kami suatu ilmu langsung, nggak pakai guru. Dan ini merupakan dalil wa hadza yadullu, perkara ini menjadi dalil atas ketinggian derajatnya si
si Paki Mukaddam, nggak pakai Sayyidina saya nih. Si Paki Mukaddam Muhammad bin Ali sekira-kira muncul atas halnya Nabi Khidir alaihissalam. Bersama keadaan Nabi Khidir baginya adalah merupakan penampakan yang sempurna atas segala hal ihwal pembesar para wali. Bahkan Nabi Khidir menuntut atau meminta daripadanya si Paki Mukaddam untuk mengajarkan ilmu kepada petinggi-petinggi Nabi. Petinggi-petinggi Nabi, bukan Nabi-Nabi saja, petinggi-petinggi Nabi ini. Iya, berarti 25 Nabi, Bang. 25 Nabi dan Rasul ini, Al-Anbiya. Di mana dikatakan Al-Anbiya berarti termasuk wal mursalin, ya. Wa ja'alahu ba'duhum lil auliya, dan menjadikannya si Paki Mukaddam oleh sebahagian mereka, ya, para nabi sebagai aulia yang ada di manzilah malaikat Jibril. Jadi Paki Mukaddam ini sederajat dengan manzilahnya malaikat Jibril alaihissalam lil anbiya, bagi para nabi. Gila nggak kalian? Jadi Al-Faqih dengan aulia yang paling tinggi, Al-Faqih sama seperti Nabi Jibril alaihissalam kepada Anbiya gitu. Berarti kalau gini, maaf Tengku, berarti kalau menurut kitab yang Tengku baca itu, berarti Al-Faqih itu udah setara dengan para nabi ya? Lebih karena disebutkan Nabi Khidir alaihissalam meminta kepada Al-Faqih belajarin Anbiya, si Paki Mukaddam itu sederajat dengan malaikat Jibril gitu loh. Bau laknatullah, benar memang. Astaghfirullahaladzim. Jadi ajarannya itu seperti hal ajaran Nasrani sudah. Bukan Syiah lagi, itu udah ajaran Nasrani itu. Salah. Bukan Nasrani. Nasrani nggak separah itu, bro. Ini ajaran mitologi, Pak. Ajaran animisme. Iya, betul. Mitologi itu sama seperti dewa Zeus, segala macam kayak gitu. Lebih hebat kan dari ini. Jadi nggak masuk akal, ketawain. Lebih parah lagi itu. Berarti mereka mencakok dari itu ya, para Zeus, para dewa-dewa Yunani itu berarti. Bisa. Yang mengaku dirinya bahwa setara dengan Tuhan berarti kan? Bendoro. Ya. Begitu. Tunggu Kori. Ya maaf, saya baca di bahasa Arab, panjenengan terjemah aja biar Bendoro itu ngerti ya. Udah Tuan Guru Syekh, dia itu udah puyeng itu. Ya kita nggak usah kasih lihat banyak bahan, dari situ aja dia udah sakit berak itu, puyeng dia. Bela-bela kepalsuan dengan narasi yang nggak jelas. Kau di sini boleh narasi, tapi kalau ditanya jangan muter-muter. Sama aku nggak pandang bulu, kusikat habis, tau nggak kau? Kami mau husnul. Mantap. Betul, Bang Gori. Jadi kembalilah kita sebagai manusia, sebagai khalifatullah. Kita tuh dikasih kelebihan sama Allah, itu adalah akal pikiran kita dan perasaan kita, rasa kita. Itu aja. Jadilah manusia. Jadi janganlah cerita-cerita yang nggak masuk akal, cerita-cerita mitologi zaman dulu. Itu diketawai, Pak. Diketawain. Islam itu akan diketawai kalau kita percaya pada ajaran-ajaran Ba'alawi. Diketawain Islam. Astagfirullahaladzim. Ayo dengar karama ini di 183. Wa kanat lahu radhiyallahu anhu min al-mujahadat al-'azimah. Lam yanam 33 sana. Tidak pernah tidur sekitar 33 tahun. Nabi aja tidur. Wa kana yamkutu 'ala al-kaffi min at-tahin layali. Kopi buat sakit kepala dengan keramat Ba'alawi Jahannam itu mah. Kalau yang begitu, si Abdul Qadir juga tidak terputus tuh wuduknya selama 40 tahun wuduk Isya di Mana jangan framing ini, mana kitab ini yang baca ini, jangan dilarikan ke situ Bindoro.
Yang Jangan ini kita framing, jangan bahas framing. ini bukan itu. Sebutkan Kamu kalau kitabnya framing ini. ke situ tak tendang kamu. Kalau kamu framing kemana-mana tak tendang kamu. Bukan urusan saya, nggak ada urusan saya. Kalau kamu framing kemana-mana, penjelasan Tamatnya Teguh Qori di aja belum bisa halaman kamu jawab, 100. kamu mau framing kemana-mana. Tamatnya di Bentar, saya halaman jelaskan ke Malik Bintoro. 184. Tuan Syekh Mas Zain, diam sebentar ya. Tuan Ya, Syekh. ya. Bintoro, saya mempunyai kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Jailani dan saya sudah mendapatkan sanad talaki daripada cucunya yang bernama Syekh Fadil Al-Jailani, dan itu Syura wal Istifadah. Saya mendapatkan tanda tangan daripada kitab-kitab beliau, ya. Sekarang saya ingin tanya, adakah kemasyhuran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang diungkapkan oleh sekian banyak para alim ulama tentang keberadaannya? Pertama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya karya tulis dan punya anak keturunannya yang mencapai induk dunia kemampuan ilmunya, seperti Syekh Abdul Karim Al-Jaili, pengarang kitab Al-Insanul Kamil, ya. Nah, sekarang saya tanya, tunjukkan keberadaan si Muhammad Al-Faqih Muqaddam yang dikenal dari sekian banyak ulama-ulama sufi di zamannya, seperti dikenal oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Adakah mereka dinukil makalahnya oleh Syekh Abdul Qadir Jailani? Termasuk Imam Syadzili, ada nggak menukil perkataan si Al-Faqih Muqaddam? Dan kedua, tunjukkan karya tulis Syekh Faqih Muqaddam, ya, untuk dapat memverifikasi kebenaran orang itu ada. Silakan. Terus terang, kalau misalnya kualitas ya kan, si Faqih Muqaddam itu memang kagak jelas. Maksudnya ini kan pembahasannya karomah kita nilai satu persatu, diteliti begitu nih, keluar syariat apa kagak begono, kita objektif begono. Loh, bagaimana nggak keluar syariat? Pertama, orangnya itu nggak jelas keberadaannya, makna nggak jelas, majhul seperti nggak ada. Oke, satu. Kedua, menceritakan karomah dia yang nggak mungkin dalam pandangan syar'i. Walau karomah diterima di dalam kaidah syar'i, tetapi batasannya ma lam yukhalif minal kitabi wa sunnah, selama tidak bersalahan dengan kaidah syar'i. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad Sayyidul Mursalin, ya, Sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan Allah dalam setiap malam, apalagi 70 kali. Seumur hidup cuma sekali. Kok bisa si Faqih Muqaddam melebihi dari manzilah Nabi 70 kali, bro, dalam setiap malam? Belayar bertemu Tuhan ke Sidratul Muntaha bukan dengan ruh, dengan jasad dan ruh. Kenapa dibilang dengan jasad dan ruh? Itu di kitabnya sendiri ditulis. Iya Tengku, dan sama keledainya. Iya, sama kambingnya itu keledai. Iya itu. Objektif aja Tengku, penilaiannya mungkin antum lebih paham. Maksudnya ya anak juga tidak setuju kalau memang apa tuh menyalahi, sudah tergelincir dari syariat Islam, ya kan. Kalau Kami Bapak sepakat. tidak setuju, kenapa Bapak Tetapi, membela kaum Balawi? Bentar, Ipit, lu Enggak, saya mau tanya. Saya sekarang serius ini. Kalau Bapak tidak setuju, kenapa Bapak kesannya membela kaum Balawi, pemikiran kaum Balawi? Jika kami disebutkan karamah Sayyid Faqih itu, Sabar. kamu disebutkan Bapak, izin instruksi. Sayyid Abdul Qadir Jailani. Saya izin instruksi, saya tolong, Silakan. saya jangan dikeroyok, saya. Mungkin di bawah ini banyak juga kaum Balawi. Nanti kalau kita ngomongnya bareng-bareng, seolah-olah nanti mereka framing kalau Bindoro naik dikeroyok gitu. Mohon satu-satu maaf, saya. Bukannya saya lancang, maaf. Tanya itu dulu, apakah Balawi apa Muhyiddin? Gue objektif, ya kan. Dia Tapi objektif, kan Bang Sarul, dia objektif dia, tapi dari perkataan dia objektif itu kan kita bisa menilai dari narasi dia, gitu aja Bang Sarul ya. Maaf Bang Sarul ya. Biasa aja begini nih. Nih Ani percaya sama tuh nih siapa tuh kayak Muhajir, ya kan, Afifuddin Muhajir, bahwasanya perkara nasab boleh-boleh saja. Kagak percaya kayak terserah antum semua lo di sono.
Nah, perihal nih kita kan sekarang nih bahas ini, biar bahas karomah ya kan. Kalau emang keluar dari syariat atau terkesannya teks tersebut merendah-rendahkan Nabi, udah lu buang aja ya kan, buang aja, jangan percaya. Nah nih, kalau memang masih dalam koridor akidah dan apa syariat Islam, kita pakai untuk kita jadikan hikmah di sono, ambil hikmahnya, maksud gua. Konteksnya bukan gitu, Bindoro, konteksnya bukan gitu. Memang gampang aja bilang buang aja, tapi mereka menerapkan ajaran itu mereka bela semati-mati, mereka tidak pernah mau disalahkan. Mereka itu dengan ajarannya itu selalu bilang benar ajarannya itu. Pernah nggak mereka bilang bahwa oh salah itu kitabnya? Nggak pernah kok, selalu dibenarkan. Bahkan mereka membela, oh itu dalam konteks marifat itu. Di depan sama saya dia bilang, kok gini ajarannya ya, sesat, menyimpang. Oh itu dalam konteks marifat, dia bilang gitu masalah. Oh ketemu Allah sampai 70 kali dalam konteks marifat, dia jawab. Enteng aja ngejawab gitu. Saya tanya apa sih mana marifat itu? Enggak dijawab. Enggak tahu mana marifat itu. Saya tambah lagi ya Bang Sarun. Mereka meyakini bahwa dalam tulisan Syarah Ainiyah itu bahwa si Faqih Muqaddam itu dia sekalipun sudah mati, dia bisa melakukan segala sesuatu karena dia digelar dengan musarriful mutlak. Ya, musarriful mutlak itu orang yang bebas bisa melakukan segala sesuatu walaupun dia sudah mati. Nah, saya itu kan pernah bilang ya, dari dulu saya pernah bilang, kalau kalian ingin memverifikasi nasab kalian, datang ke kubur yang si Faqih Muqaddam, suruh bangkit dari kubur, kan dia mampu bangkit dari kubur, kata saya. Dari dulu udah saya bilang. Tapi sampai hari ini si Faqih Muqaddam bohong, nggak pernah bangkit, katanya dia musarriful mutlak, gitu loh. Gimana sih? Berarti kan bohong, gitu. Coba bangkit dong, well keren kalau bisa bangkit mah. Makanya jangan bercerita bohong. Ini zaman orang pintar, bukan zaman orang goblok. Kalau ini udah menyangkut subjektif, maksudnya subjektif sebagai Faqih Muqaddam, ani naik tuh tujuannya ya kan, cuman mau membahas karomah seperti apa, begono ya kan, kagak ada. Kalau keramat yang kamu bilang tadi, Bindoro, ya tetap benar Bindoro. Kita bukan tipe golongan yang menentang keramat, tetapi ya keramat yang diterima oleh kita adalah keramat yang tidak keluar dari kaidah syar'i. Ya, contoh, ada seorang aulia Allah ya menghidupkan binatang yang sudah jadi tulang. Ya. Itu masih masih diterima syariat. Karena mungkinat yang seperti itu diterima oleh syariat, tidak menghancurkan manzilah Nabi. Gitu loh. Paham ya? Ani paham. Dan keramat pun tidak terjadi secara berulang-ulang. Betul. Kalau keramat yang terjadi dengan berulang-ulang itu istijrat namanya, bukan karomah. Gitu loh. Masa kamu nggak bisa beda antara karomat yang hak, karomatul rabbaniyah dengan karomatul syaitaniyah? Kan ada keterangannya gitu loh. Kalau belah-belah lautan yang kayak antum narasikan tadi, mungkin belahnya cuman sedikit, dia berjalan itu karomah di tanah air. Ulama-ulama kita tuh berjalan di tanah air tuh banyak duduk cerita-cerita begono tengku. Berjalan di tanah air, di atas air itu masih diterima syariat, masih bisa terjadi bagi seorang wali.
wali misalkan diam di sini pindah langsung sekejap mata ada di Mekah, itu sudah pernah Apa terjadi. bedanya dengan tadi yang membelah Ada lautan? sebabnya, Bindoro. Beda Dia kalau punya membelah kronologi, lautan ada. itu khusus kepada para anbiya. Jadi tidak ada seorang wali pun yang mampu membelah lautan. Kita bisa husnudzon dengan Tidak belahnya. boleh husnudzon kepada Nggak yang boleh batil. husnudzon Bindoro, nggak boleh husnudzon. Tidak Husnudzon boleh apa? husnudzon kepada yang batil, husnudzon kepada yang sahih. Jangan begitu, enggak. Ini Bintoro, Jadi gimana dong? sesuatu Kusnudon yang gimana? salah kok di kusnudonin itu gimana? Kusnudon itu karena ketidaktahuan kita itu salah apa enggak? Nah ini sudah salah kok kusnudon. Dengerin gua ples. Nah kalau Nabi Musa no belah lautannya no lebar, kuda-kudanya, kambing-kambingnya masuk semua. Nih sementara yang terjadi pada Makki Muqaddam nih belahnya sedikit. Dia satu orang yang lewat tuh kono aja dibuat di bawahnya Nabi Musa beres. Kalau belah sedikit itu namanya belah apem Bintoro. Ya lu tai beb, narasinya apem-apem melulu. Pak Bintoro, punten saya mau tanya nih, saya serius nanya. Menurut Bapak, siapa sih yang lebih hebat antara Nabi Muhammad dengan Makki Muqaddam? Itu aja. Itu aja, Pak. Kalau Maaf. Kalau Nabi Muhammad udah dijelasin. Ani gua dulu tuh di kitab-kitab udah Nabi Muhammad mukjizatnya yang paling dasar Al-Quran. Kagak sekarang nih udah kagak zaman ya. Benar. Kesaktian kayak nabi-nabi terdahulu yang memang itu dibutuhkan Iya, sekarang saya mau tanya. Nabi-nabi Oke. dahulu tuh tersebut. Oke Pak Bintoro, jadi yang mana yang duluan lahir Pak Bintoro antara Nabi Muhammad dengan Makki Muqaddam? Udah, kalau begini nanya-nanya yang udah nggak diketahui semua orang. Oke, berarti kan kalau seandainya kayak gitu, menurut Nabi Makki Muqaddam bisa 70 kali Isra Mi'raj, sementara Nabi Muhammad cuma sekali. Padahal Nabi Muhammad jauh lebih tua. Berarti Pak Bintoro ini berpikiran itu ambivalensi. Berubah pikiran, berubah-ubah, nggak jelas pendiriannya. Bentar, gua kagak tahu jelas tuh teksnya seperti apa, tetapi kemarin gua tuh lihat di YouTube di narasinya Gus Ajis katanya sama kambing-kambingnya. Loh, kalau sama kambing-kambingnya gua jelas kagak percaya. Kalau misalnya Gini, Bang Ipit. sebentar, please. Sebentar. Bang Ipit, Iya, kalau konteksnya seperti itu berarti Makki Muqaddam